Jadi ketika laut bermasalah karena sampah itu juga bisa mempengaruhi seluruh aspek. Sehingga sangat penting untuk dimulai dari rumah, dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi para pemirsa Unhas TV yang budiman. Kali ini dalam acara Unhas Green, Unhas Lestari, Unhas yang semakin hijau. Acara ini digagas oleh Unhas TV bersama dengan Monggebay Media Pemerhati Lingkungan dengan harapan bahwa acara ini dapat lebih membawa kita pada suasana mengenal lingkungan kita sehingga kita bisa semakin akrab dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Dalam beberapa episode yang lalu kita sudah banyak berbincang tentang keanekaragaman hayati dan juga misalnya bagaimana suasana di hutan mangrove. Kali ini saya bersama dengan tamu kita mendapatkan tamu seorang CEO sekaligus founder dari Mall Sampah. Saya sendiri, Rijal Idrus, menjadi host untuk acara ini dan tamu saya kali ini adalah Bapak Adi Saifullah Putra dari Mall Sampah. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bahas kali ini itu memang adalah persoalan sampah. Tapi kata orang bijak, sampah itu tidak lain adalah sumber daya yang berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Maka menjadi tugas kita untuk mengembalikan sumber daya tersebut ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga tetap bisa digunakan. Itulah sehingga ada upaya untuk daur ulang, karena di banyak kota-kota besar sekarang, sampah merupakan masalah yang sangat pelik. Ada banyak TPA, tempat pembuangan akhir di kota-kota besar yang sudah full capacity dan begitu sulit untuk mendapatkan lokasi yang baru. Maka peran kita sebagai anggota masyarakat yang baik adalah bagaimana kita berperan untuk mengelola sampah kita agar supaya tidak menjadi timbunan-timbunan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah lokal, pemerintah di sekitar kita. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan datang dari sebuah inisiatif yang bernama Mall Sampah. Dan kita akan berkenalan dengan Bapak Adi Saifullah Putra. Halo Pak Adi. Halo Pak, selamat pagi. Terima kasih sudah datang di studio Unhas TV. Kita kali ini dalam acara Unhas Green bersama dengan Monggebay akan berbicara tentang aktivitas yang saya yakin sudah Mas Adi tekuni cukup lama, cukup dalam beberapa waktu ini, dan sudah kelihatan hasilnya barangkali ya. Sekedar gambaran barangkali, kita ingin berdiskusi lebih jauh kira-kira bagaimana masyarakat yang memang cinta lingkungan bisa memanfaatkan layanan dari Mall Sampah. Tapi barangkali terlebih dulu Adi mungkin bisa jelaskan dulu kepada pemirsa Unhas TV yang budiman, kira-kira apa yang melatar belakangi, bagaimana sejarahnya sampai Mall Sampah ini muncul. Silakan Mas Adi. Latar belakang Mall Sampah itu sebenarnya dari keprihatinan kita ya Pak ya. Kita melihat bahwa sektor informal, pengepul pemulung ini, itu menyumbang kontribusi daur ulang yang sangat besar.
di Indonesia. Tidak ada data resmi ya saat itu, tapi di beberapa sumber internasional seperti World Economic Forum, kita bisa melihat bahwa kontribusi dari sektor informal ini, atau yang kita sebut di Indonesia sebagai pengepul, pemulung, itu berkontribusi 70-80% dari material daur ulang yang didaur ulang di sebuah negara. Itu juga terjadi di beberapa negara berkembang, seperti Brasil, kemudian Thailand, India, dan beberapa negara berkembang lainnya. Dan saya semakin yakin setelah ada beberapa konferensi internasional, bertemu dengan penggiat seperti saya dari negara lain, dari negara berkembang juga yang menghadapi situasi yang sama. Ternyata pengepul pemulung ini membantu pengumpulan untuk daur ulang sangat besar di negara berkembang. Tapi kesejahteraan mereka dan juga kesenjangan antara seberapa pentingnya mereka dan seberapa mereka dihargai ya secara profesi dan juga dilindungi. Kesejahteraan sosialnya itu sangat timpang. Jadi saat itu saya masih kuliah. Saya belum berpikir panjang Pak saat itu. Jadi kita pikir kita buat sesuatu deh yang kecil-kecil aja lah. Apa yang bisa kita bikin agar pengepul pemulung ini bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang harapannya bisa meningkatkan efektivitas operasionalnya mereka dan meningkatkan pendapatannya mereka. Itu tujuan awalnya sebenarnya. Meskipun diawali dari iseng-iseng sebenarnya Pak. Karena saat itu sudah muncul Gojek, muncul Tokopedia, yang juga memberdayakan sektor informal. Kami melihat, wah sektor informal ini ada Gojek nih, ada tukang ojek yang diberdayakan Gojek. Pemulung pengepul bisa nggak ya kita berdayakan dengan aplikasi juga? Aplikasi, betul. Jadi dengan pendekatan online ya? Betul. Ini khas anak muda nih. Iya. Kalau Mas Adi ini masuk apa, Gen Z atau? Saya milenial Pak. Milenial ya? Nah, kapan dimulai mall sampah itu? Apakah sebelum COVID atau setelah COVID? Mall sampah dimulai tahun 2015 Pak. Sebelum COVID? Sebelum COVID, namun berbadan hukum PT ya, PT Mall Sampah Indonesia itu di tahun 2017. Jadi kurang lebih kita 2 tahun untuk riset ya, riset produk, riset pasar, riset solusi apakah ini memang dibutuhkan dan bagaimana skema yang bagus untuk mendeliver solusi itu. Jadi itu latar belakangnya. Lantas kemudian bagaimana prosesnya mendekati masyarakat agar supaya mereka mau bergabung, dan kalau misalnya nanti di antara pemirsa kita dari Unhas TV itu ingin memanfaatkan layanan dari Mall Sampah, itu gimana caranya? Baik, jadi metode yang kami gunakan untuk mensosialisasikan aplikasi Mall Sampah ke masyarakat itu menggunakan pendekatan komunitas dan juga tentu menggunakan sosial media ya, ala generasi milenial ya, seperti itu Pak. Dan ketika pemirsa dan juga mungkin Sivitas Akademika Unhas mau menggunakan aplikasi Mall Sampah, itu caranya cukup mudah, cukup mendownload Mall Sampah di Play Store atau App Store dan sudah bisa memanfaatkan fitur-fiturnya untuk mendaur ulang sampah dengan berbagai metode yang disediakan oleh aplikasi itu. Itu fiturnya mengelola sampah apa saja? Apakah hanya sampah plastik untuk didaur ulang atau ada jenis sampah yang lain juga ditangani? Baik, untuk aplikasi mobile Mall Sampah itu bisa digunakan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang beberapa jenis sampah anorganik seperti plastik, aneka macam jenis plastik, kemudian kertas, aneka macam jenis kertas, kemudian logam dan kaleng, termasuk besi, kemudian beberapa sampah elektronik yang tidak termasuk limbah B3. Seperti itu. Iya. Kalau yang organik? Yang organik belum saat ini. Ya. Jadi kalau mau bikin kompos misalnya, belum lewat Mall Sampah? Betul. Kita fokusnya di sampah-sampah kering saja, Pak. Kira-kira apa yang bisa menarik orang untuk bergabung? Pertama, kita menyediakan reward, Pak. Hadiah. Jadi, dengan menukar sampah daur ulang kita, memilah, mengumpulkan, dan menukarkan melalui aplikasi Mall Sampah, kita bisa mendapatkan reward.
namanya MS Point atau cash atau uang cash. MS Point kalau misalnya kita mau menjadi poin melalui aplikasi Mall Sampah itu bisa ditukarkan menjadi e-money favorit kita seperti GoPay, OVO, ShopeePay dan berbagai macam e-wallet lainnya. Oh, oke. Gambaran kasar saja dulu. Misalnya 1 kilo botol bekas minuman, bekas air mineral. Nah, itu berapa rewardnya? Itu dalam kondisi belum dipilah secara bersih, ya. Misalnya ringnya, tutupnya, dan labelnya belum dibuka ya, masih dalam kondisi kotor, tapi sudah terbebas dari liquid atau cairan, itu dihargai mulai dari 1.500 sampai 2.500 Per kilo. per kilogram Oke. untuk plastik. Untuk kertas sendiri itu bisa 1.000 sampai 1.500. Kertas AVS atau karton ya, range-nya di sekitar seperti itu. Berarti nanti apakah anggota yang membawa ke stasiun-stasiun terdekat, ataukah akan ada yang menjemput sampah daur ulang ini? Betul Pak. Jadi di skema Mall Sampah, pengguna yang membawa ke stasiun drop-off terdekat. Oke. Ya, jadi di aplikasi kita request kapan mau setor sampahnya. Kemudian nanti akan diarahkan atau ada notifikasi untuk memandu melalui Maps di mana titik terdekat. Seperti itu. Dan pengguna bisa memilih mau cash, rewardnya mau cash atau e-money atau e-wallet ya. Oke. Di dalam aplikasi sudah digambarkan dengan jelas bagaimana pola rewardnya ya. Betul. Oke. Apakah ini hanya di Kota Makassar atau sudah ada berapa kota Mall Sampah ini beroperasi? Saat ini kita ada 2 kota operasional, Pak, yaitu Makassar dan Jakarta. Ya. Oke. Namun di beberapa kondisi tertentu, misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan dalam hal B2B ya, karena Mall Sampah juga selain business to business, selain business to customer, Mall Sampah juga memiliki lini bisnis B2B. Jadi kita bekerja sama dengan produsen yang menciptakan sampah itu ya, yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang sampah. Kita bekerja sama dengan produsen tersebut untuk membuat program-program serupa di berbagai daerah. Seperti itu. Nah, kalau operasional dari aplikasi ini hanya di Makassar dan Jakarta saja. Namun beberapa proyek dari produsen itu, yang produksi sampah itu ada seperti di Kota Ambon, di Bandung, di Surabaya itu ada. Seperti itu. Oke, jadi sudah cukup meluas ya. Betul. Nah, bagaimana dukungan pemerintah terhadap inisiatif ini? Karena kan setidaknya mengurangi timbunan sampah, paling tidak di TPA misalnya. Baik. Nah, apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau memang pemerintah menyediakan semacam insentif untuk Mall Sampah? Untuk saat ini kerjasama dalam sifatnya insentif itu belum ada, Pak. Namun kalau dalam hal dukungan ya, networking maupun marketing misalnya, itu sudah banyak ya dijalin. Misalnya di tahun 2022 itu ada kerjasama dengan Kominfo di berbagai program inkubasi ya, dukungan untuk startup dan serupanya seperti itu. Oke. Mall Sampah ini kalau kita lihat itu semacam sosiopreneur. Betul. Jadi upaya kewirausahaan tapi juga punya dampak sosial yang menguntungkan untuk masyarakat. Tapi tentunya harus saling menguntungkan, bukan hanya masyarakat yang dapat untungnya. Apa untungnya buat Mall Sampah sendiri? Apakah misalnya dari proses itu ada keuntungan yang kemudian bisa diinvestasikan kembali sehingga memperbesar wilayah operasi misalnya atau apa gitu? Baik. Jadi Badan Hukum Mall Sampah itu sendiri adalah perusahaan PT ya, PT Mall Sampah Indonesia. Perusahaan. Jadi betul. Jadi perusahaan orientasinya profit meskipun kita punya misi sosial. Jadi bisnis model kita atau bagaimana cara kita menghasilkan uang untuk berlanjut ya operasionalnya dan dampaknya itu adalah dengan skema business to business.
Jadi di mall sampah itu ada 2 skema bisnis model, Pak. Yang pertama, business to customer, yaitu aplikasi gratis yang kita sediakan untuk masyarakat agar mereka mendaur ulang, dan juga aplikasi gratis untuk pengepul pemulung agar mereka bisa memanfaatkan teknologi. Di sisi lain, ada juga software B2B untuk produsen, seperti produsen yang memproduksi air minum dalam kemasan, produsen yang memproduksi kemasan sekali pakai, itu bisa menggunakan teknologi dan juga network dari mall sampah untuk membuat program-program pemulihan plastik atau pemulihan sampah yang terlacak dari hulu ke hilir. Karena mereka juga membutuhkan itu untuk mematuhi peraturan saat ini. Jadi saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan EPR atau Extended Producers Responsibility yang mengharuskan produsen, terutama produsen FMCG, fast moving consumer good, yang barang-barang sekali pakai itu, Pak, itu agar mengurangi jejak plastik sebanyak 30% sampai dengan tahun 2029. Itu di dalam Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Jadi telah ada regulasinya untuk kebijakan EPR ini diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Oke. Saya kira ini menarik sekali, tapi saya ingin nanti pemirsa juga saya yakin tentu ingin lebih tahu lebih banyak data-data tentang misalnya seberapa besar sampah itu berhasil kita kurangi dengan daur ulang, karena ini yang tentunya penting buat lingkungan. Tapi kita jeda iklan dulu ya, Mas Adi. Baik, Pak. Ya, para pemirsa yang terhormat, kita jeda iklan dulu, dan di bagian selanjutnya nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh mall sampah untuk mengurangi dampak lingkungan dari sampah itu sendiri. Baik, pemirsa Unhas TV yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara Unhas Green, Unhas Lestari, Unhas Hijau, kerjasama Unhas TV dengan Monggebay Media Pemerhati Lingkungan. Di sesi 1 tadi, sesi awal, kita berbicara tentang bagaimana Pak Adi itu sebagai CEO dari Mall Sampah membangun Mall Sampah menjadi sebuah perusahaan yang aktif dalam pengolahan sampah, terutama sampah daur ulang, lewat pendekatan khas anak muda sekarang, yaitu menggunakan internet secara online, pakai aplikasi di handphone. Kita akan mencoba mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana peran Mall Sampah dalam menangani persoalan-persoalan sampah di Kota Makassar ini. Terima kasih Pak Adi tadi sudah banyak menjelaskan tentang kegiatan Mall Sampah. Ada enggak figur yang bisa menjadi bayangan pemirsa di rumah tentang seberapa besar peran Mall Sampah mengurangi timbunan sampah di TPA Antang lah misalnya, kalau kita di Makassar. Ya. Baik, untuk saat ini kami
progres daur ulangnya itu baru di angka 100 ton per bulan, Pak. 100 ton per bulan, 50%-nya adalah plastik. Oke. Itu dari ratusan mitra daur ulang yang sektor informal seperti pengepul pemulung itu yang telah bergabung di dalam jejaring kami. 50%-nya plastik, 50%-nya lagi 50%-nya di luar plastik seperti logam, kertas, dan lain-lain. Oke. Jadi kertas juga didaur ulang ya? Kertas juga bisa Oke, pakai bisa mol ya. sampah. Betul, Pak. Oke. Berarti memang kita sangat banyak menggunakan plastik. Betul. Nah, banyak teman-teman, terutama dari pemirsa Unhas TV, itu menanyakan apakah mereka sudah bisa juga mendaur ulang plastik hasil pembungkus mie instan. Karena itu teman-teman mahasiswa pemirsa Unhas TV ternyata banyak mengandalkan mie instan sebagai makanan sehari-hari. Lalu kemudian cemilan itu juga yang dibungkus pakai sase. Anak-anak kecil senang makan jajanan yang dibungkus dengan sase. Nah, itu apakah juga sudah bisa ditangani di store sebagai daur ulang untuk mall sampah? Baik. Untuk saat ini low value plastik atau plastik yang bernilai rendah dan susah didaur ulang seperti kantong plastik dan juga saset-saset seperti bungkus mie instan itu belum bisa melalui aplikasi mall sampah, Pak. Karena aplikasi mall sampah itu memang difokuskan untuk membantu pengumpulan sampah-sampah daur ulang yang telah bernilai di pasar daur ulang lokal. Seperti itu. Karena sampah-sampah bernilai rendah seperti saset, kantong plastik itu belum ada pasar daur ulangnya di pasar daur ulang lokal ya. Karena belum ada pabrik pengolahan khusus dan juga sistem pengumpulannya belum terbentuk untuk plastik bernilai rendah seperti bungkus mie instan itu. Karena bentuknya yang ringan ya Pak ya. Ringan, susah dikumpulkan. Berbeda dengan botol plastik yang banyak sektor informal pengepul pemulung yang pungut karena bernilai. Mereka bisa mencari nafkah dari situ. Kalau botol ya. Kalau saset itu tidak untuk saat ini. Namun di mall sampah sendiri kita itu dalam menjalankan social enterprise ini kita ada kolaborator Pak. Kita ada konsorsium yang kami fokus pada pengumpulan menggunakan teknologi. Kemudian ada inovator lain yang fokus pada hal-hal tertentu. Salah satunya pengolahan sampah bernilai rendah seperti bungkus Indomie itu menjadi material. Menjadi material seperti meja, kursi, atau material bangunan, Pak. Menjadi raw chart, kemudian menjadi kayak batako, dan bisa menjadi lantai, atau menjadi dinding, atau menjadi unsur furniture. Itu dikerjakan oleh konsorsium kita namanya Parongpong. Parongpong Raw Lab di Bandung. Ya, namun karena memang mesinnya juga menggunakan mesin yang mereka rancang sendiri secara terbatas dan pengumpulannya juga belum masif tersedia, jadi itu masih disediakan secara terbatas, Pak. Biasanya ketika perusahaan, misalnya perusahaan kopi saset, perusahaan mie instan yang mengumpulkan, membawa ke labnya mereka, kemudian di labnya mereka dibuat batako, dibuat meja, ya, dibuat bahan bangunan seperti itu. Karena memang, dan itu juga berbayar Pak, karena teknologinya juga tidak masif, tidak massal ya, seperti itu. Jadi masih mahal lah, masih mahal proses untuk mengubah bungkus mie instan menjadi batako misalnya, itu masih memerlukan proses, belum ekonomis seperti itu. Padahal jumlahnya cukup besar itu ya. Cukup besar, betul Pak. Dibanding misalnya dengan yang lain, mungkin bisa berimbang jumlahnya ya. Betul, namun masalahnya adalah di sistem pengangkutannya dan juga nilai dari kemasan itu yang sangat rendah Pak. Nilainya sangat rendah dibanding botol yang gampang dikumpulkan dan bernilai tinggi. Bungkus Indomie itu sangat rendah nilainya dan ringan. Jadi mau dikumpulin ribuan pun mungkin hanya bernilai berapa kilogram. Seperti itu. Jadi itu yang membuat sulit pengumpulannya. Semoga di masa depan pemerintah
akademisi ya, universitas dan juga inovator-inovator lokal bisa bersama-sama lah menciptakan bagaimana sih rantai pengumpulan ini untuk kemasan low value itu biar bisa ekonomis ya, biar bisa bernilai ekonomi seperti botol plastik, seperti kertas di pasar daur ulang lokal seperti itu. Gitu Jadi ya. mudah dikumpulkan. Nah, tadi ada disebutkan tentang extended responsibility Betul. pada perusahaan yang memproduksi katakanlah misalnya mie instan Betul. atau jajanan. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab mereka ya, mestinya untuk mengumpulkan itu kembali. Betul. Jadi anggaplah itu sebagai, kalau dulunya itu kita biasa minum minuman ringan, pakai botol, kemudian botolnya bisa di-refill. Kita bawa ke toko terdekat, kemudian dihargai botolnya, kita dapatkan minuman yang baru. Betul. Mestinya kan perusahaan bisa memikirkan hal seperti itu. Misalnya ada saran, bagaimana kalau misalnya kita kumpul, katakanlah 20 bungkus bekas mie instan merek tertentu, itu bisa ditukar kembali dengan satu mie instan yang baru. Nah, bagaimana menurut Mall Sampah nih? Ya. Di awal kemunculan regulasi itu, EPR, Extended Producer Responsibility, di dalam Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019, itu setahu saya ya, produsen sempat kaget dan sedikit mengeluh, wah ini kenapa ada peraturan begini, cukup sulit implementasinya tiba-tiba. Namun ternyata memang peraturan itu didesain untuk tahun 2029, Pak. Jadi target 30% pengurangan oleh produsen itu dikasih tenggat waktu sampai 2029. Karena pemerintah juga memahami tidak mudah untuk melakukan, menginstal sistem pengumpulan, penarikan kembali bagi produsen, juga melihat bagaimana awareness masyarakat kita, Pak, untuk mengkonsumsi dan mengumpulkan kembali. Dan juga melihat bagaimana infrastruktur kita juga yang masih kurang ya. Sehingga itu pertimbangan pemerintah untuk memberi tenggat waktu sampai 2029. Karena memang sedemikian sulitnya, baik dari sisi konsumen maupun dari produsen dan juga infrastruktur untuk penarikan kembali ya. Produk pasca konsumsi untuk ditarik kembali itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Karena melibatkan banyak pihak ya di dalam rantai daur ulang, rantai konsumsi dan juga rantai daur ulang. Oke. Nah, kuncinya memang adalah pada bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya. Betul, Pak. Nah, mungkin Mas Adi bisa komen bagaimana sih sebenarnya kita melakukan pendekatan pada masyarakat supaya masyarakat itu bisa semakin menyadari dampaknya terhadap lingkungan lewat sampah ini. Baik, mungkin masyarakat kita itu perlu disuguhi konten-konten, misalnya konten TikTok ya Pak ya, atau konten Reels Instagram misalnya, yang berisi data yang menarik. Misalnya tahun 2050 itu ilmuwan memprediksi lautan lebih banyak plastik dibanding ikan-ikan misalnya. Kemudian penelitian dari UNAS juga ya Pak di tahun 2015 itu oleh Prof. Akbar ya, bahwa 28% nyaris 30% ikan-ikan yang ada di perairan Makassar dan Jakarta itu berisi mikroplastik. Ya. Sementara kita doyan makan ikan. Protein utama orang Indonesia adalah ikan gitu kan. Itu kan sesuatu yang miris ya. Namun data-data seperti itu tidak diolah sedemikian menarik seperti konten-konten receh lainnya misalnya di sosial media. Harusnya mungkin itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memproduksi konten-konten yang memiliki basis data yang jelas, namun dikemas secara informatif dan menarik. Sehingga masyarakat kita juga bisa aware, Pak. Seperti itu. Betul. Iya, jadi saya kira memang perlu kesadaran kita bersama juga untuk membangun awareness dari masyarakat ya. Dan saya kira Mall Sampah sudah banyak berperan di situ. Salah satu cara pendekatannya adalah memberi reward tadi ya. Ada cerita yang menarik tentang bagaimana orang memanfaatkan reward dari Mall Sampah. Barangkali ada yang berhasil beli kulkas atau beli motor karena rewardnya dari Mall Sampah. Kalau dari cerita-cerita pengguna kita, itu yang beberapa yang benar-benar aktif bertahun-tahun mengumpulkan ya.
Di dalam 3 tahun aktif menggunakan mall sampah, pengguna tersebut mendapatkan 1.500.000. Jadi kebetulan banyak pengguna kita yang menjual kertas, menjual plastik, itu langsung menukarkan menjadi e-wallet seperti GoPay, OVO, buat belanja, buat GoFood dan lain-lain ya. Namun ada satu pengguna yang tidak membelanjakan uang hasil penukaran sampah itu selama 3 tahun. Dan itu menjadi 1.500.000 rupiah gitu ya. Dan itu dilihatkan ke kami juga kaget, wah kok bisa sebesar ini. Bisa beli kulkas itu ya. Namun ternyata pengguna ini memang tidak sengaja tidak mencairkan ya hasil rewardnya itu. Karena itu kan sampah ya. Betul, itu sampah, itu Pak. Sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, Betul. sama dengan hilang aja kan. Betul. Kalau ternyata bisa terkumpul sampai jutaan rupiah dan bisa dipakai untuk beli peralatan di rumah, itu luar biasa kan. Iya, saya kira itu akan menarik untuk ibu-ibu di rumah. Nah, ini peran ibu-ibu kira-kira gimana? Pengumpul itu kebanyakan bapak-bapak ya yang pengumpul. Betul, Pak, pengumpul kebanyakan. Tapi ibu-ibu di rumah nih, kalau pesannya Mas Adi, bagaimana peran dari ibu-ibu di rumah untuk bisa menyukseskan daur ulang ini? Ya, saya rasa kunci utamanya adalah para ibu-ibu sih. Karena ibu-ibu yang berkaitan dengan membeli bahan baku di rumah untuk dimasak atau barang-barang lainnya, termasuk pakaian dan barang yang dipakai sehari-hari, sehingga barang-barang ini kan yang berpotensi menjadi sampah. Baik itu yang dikonsumsi sekali maupun yang dikonsumsi berulang kali. Sehingga peran ibu-ibu untuk itu sangat besar. Pertama. Kedua juga ibu-ibu memiliki peran yang superpower di rumah ya, untuk mengedukasi suami ataupun anak-anaknya. Sehingga saya pikir bagaimana ibu-ibu bisa sadar dan menjadi penggerak di rumah itu bisa membawa peran yang sangat besar ya. Kalau itu dilakukan secara masif, ibu-ibu di kota Makassar misalnya, ibu-ibu di kota-kota lainnya, dan menjadi gerakan nasional misalnya, tentu akan membawa pergerakan yang sangat bagus untuk kesadaran pemilahan sampah dari rumah, seperti itu. Jadi dimulai dari rumah, dimulai dengan memilah sampah. Betul. Gitu ya, Mas Adi? Iya, saya kira itu penting sekali. Kita tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan langkah-langkah kecil dan dimulai dari rumah, sebenarnya kita sudah berperan menyelamatkan lingkungan kita. Iya. Baik, Mas Adi, mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement, terutama buat pemirsa kita di rumah? Baik, mungkin pesan-pesannya adalah saat ini kita itu sedang menghadapi krisis iklim ya Pak, termasuk krisis sampah. Dan Indonesia sendiri di tahun 2010, kalau tidak salah dianugerahi negara kedua penghasil sampah terbesar 2015. ke lautan. 2015 ya Pak. Iya. Kontribusi ke lautan. Dan beberapa data juga kita lihat bahwa 8 juta ton sampah itu masuk ke lautan tiap tahun. Dan ketika kita tidak bisa menghentikan tren konsumtif mengelola sampah sekali pakai seperti sekarang, itu ilmuwan memprediksi di tahun 2050 nanti akan lebih banyak sampah plastik dibanding ikan-ikan. Ini kan sangat miris karena laut ini menjadi jalur logistik utama kita seperti negara kepulauan ya di Indonesia, menjadi sumber protein utama, sumber makanan kita di situ. Kita kota-kota besar Indonesia juga di pesisir ya Pak. Betul. Jadi ketika laut bermasalah karena sampah itu juga bisa mempengaruhi seluruh aspek, saya pikir ya. Sehingga sangat penting untuk dimulai kesadaran kita dari rumah, dari kecil, dari diri kita sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mas Adi sudah bersedia datang di Unhas TV dan kali ini sudah memberi kita pencerahan tentang bagaimana sebenarnya sebuah pendekatan yang cukup sederhana, tidak rumit-rumit amat, dimulai dari rumah dengan memilah sampah, itu bisa membantu kita mengurangi timbunan sampah yang memang tidak bisa kita hindari. Pemirsa Unhas TV yang budiman, demikian podcast kita kali ini membahas tentang sampah dan peran
kita di rumah untuk mengurangi timunan sampah. Tetaplah mencintai lingkungan dan tetaplah berupaya untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak cucu kita mendatang dengan mewariskan lingkungan yang bersih, yang hijau, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.